Peraturan pemerintah tahun 2026 akhirnya ditekan dan kabar ini langsung menjadi perhatian besar bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Banyak yang bertanya, apakah benar gaji rapelan akan segera cair? Apakah THR tahun 2026 juga sudah dipastikan? Pertanyaan ini wajar karena menyangkut hak yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari para pensiunan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP terbaru sebagai dasar hukum kenaikan gaji sekaligus pencairan rapelan dan THR. Jika benar sudah diteken, maka langkah berikutnya adalah proses teknis menuju pencairan. Kenaikan gaji dan pembayaran rapelan bukan isu kecil. Jumlah penerimanya sangat besar. Disebutkan bahwa total penerima mencapai sekitar 9,4 juta orang yang terdiri dari ASN aktif, pensiunan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak luas. Karena jumlahnya sangat besar, proses pencairannya tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Semua harus melalui tahapan yang jelas dan rapi agar tidak terjadi kesalahan. Rapelan sendiri berarti pembayaran selisih gaji yang belum dibayarkan akibat adanya penyesuaian atau kenaikan yang berlaku surut. Jadi jika kenaikan gaji berlaku sejak bulan tertentu, tetapi pencairan baru dilakukan beberapa bulan kemudian, maka selisih bulan sebelumnya itulah yang disebut rapel. Nilainya berbeda pada setiap orang karena dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan besaran pensiun masing-masing. Sementara itu, THR atau tunjangan hari raya adalah hak tahunan yang biasanya diberikan menjelang hari raya besar. Bagi pensiunan, THR sangat membantu untuk kebutuhan tambahan seperti belanja, berbagi dengan keluarga, atau keperluan lain yang muncul menjelang hari raya. Karena itu, kabar bahwa THR 2026 akan cair bersamaan dengan rapelan tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Dalam kebijakan ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan gaji bertujuan menjaga daya beli. Harga kebutuhan pokok terus naik. Biaya listrik, air, obat, dan transportasi juga meningkat. Jika jumlah pensiun tidak berubah sementara harga naik, maka beban hidup akan terasa semakin berat. Karena itu, penyesuaian gaji dianggap sebagai langkah untuk membantu para pensiunan tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar. Untuk ASN aktif, kenaikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Untuk pensiunan, penyesuaian dilakukan pada komponen pensiun yang menjadi hak setiap bulan. Mekanismenya tetap melalui lembaga resmi yang selama ini mengelola dana pensiun. Dalam hal ini, peran PT Taspen sangat penting untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Setelah PP ditekan, bukan berarti dana langsung masuk ke rekening pada hari yang sama. Ada proses lanjutan yang harus dilakukan. Pertama adalah penyusunan petunjuk teknis, kedua adalah perhitungan ulang data jutaan penerima, ketiga adalah sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional. Semua proses ini memerlukan ketelitian karena menyangkut uang negara dan hak jutaan orang. Tunggakan pensiun yang disebut dalam informasi terbaru bukan berarti hak tidak mau dibayar. Tunggakan bisa terjadi karena proses verifikasi data yang memakan waktu. Misalnya ada perubahan rekening, perubahan status keluarga, atau perbedaan data identitas. Semua harus dicek ulang agar dana tidak salah kirim. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah penerima. Karena jumlah penerima sangat besar, pencairan kemungkinan dilakukan secara bertahap. Tidak semua akan menerima dana pada jam dan menit yang sama. Sistem biasanya membagi dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama bisa untuk kelompok tertentu, lalu disusul gelombang berikutnya. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan sistem dan menghindari gangguan teknis. Banyak yang bertanya apakah rapelan dan THR akan cair pada Maret 2026. Jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dicairkan menjelang hari raya. Namun jadwal pasti tetap menunggu pengumuman resmi setelah proses administrasi selesai. Untuk rapelan, pencairan sangat bergantung pada kapan penyesuaian dihitung dan kapan data dinyatakan final. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Biasanya ketika ada kabar pencairan dana besar, muncul pesan berantai yang menyebut tanggal pasti atau nominal tertentu, padahal setiap orang bisa menerima jumlah yang berbeda. Jangan langsung percaya jika ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu. Tidak ada biaya administrasi tambahan untuk pencairan resmi.
Langkah yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan data sudah benar, pastikan rekening masih aktif dan atas nama sendiri, pastikan nomor telepon yang terdaftar masih bisa dihubungi. Jika ada perubahan data, segera perbarui melalui jalur resmi. Dengan data yang sudah benar, proses pencairan akan lebih lancar. Kenaikan gaji ini juga dilihat sebagai dorongan moral. Bagi ASN aktif, kenaikan dapat meningkatkan semangat kerja. Bagi pensiunan, penyesuaian menunjukkan bahwa negara masih memperhatikan kesejahteraan mereka. Walaupun sudah tidak aktif bekerja, pengabdian puluhan tahun tetap dihargai. Namun perlu dipahami bahwa kenaikan gaji bukan solusi untuk semua masalah ekonomi. Pengelolaan keuangan tetap penting. Jika nanti rapelan dan THR sudah cair, gunakan dana tersebut dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan utama seperti kesehatan dan kebutuhan rumah tangga. Sisihkan sebagian untuk dana darurat agar lebih aman di masa depan. Proses monitoring dan pengawasan juga diperkuat agar kebijakan ini tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan data atau penerima ganda. Sistem digital membantu mempercepat verifikasi, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk memastikan semua sesuai. Bagi pensiunan di daerah, ada penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. ASN pusat dan daerah memiliki mekanisme yang sedikit berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu menjaga kesejahteraan penerima. Karena itu nominal yang diterima bisa saja berbeda tergantung kebijakan yang berlaku pada instansi masing-masing. Dalam beberapa kasus, rapelan bisa terasa besar karena mencakup beberapa bulan sekaligus. Namun perlu diingat bahwa itu adalah selisih yang memang menjadi hak, jadi jangan menganggapnya sebagai bonus tambahan. Itu adalah hak yang dibayarkan setelah perhitungan selesai. Menjelang pencairan biasanya akan ada notifikasi resmi melalui aplikasi atau bank mitra bayar. Jika belum menerima notifikasi, tidak perlu panik. Selama data sudah benar dan nama terdaftar sebagai penerima, hak tersebut tetap akan dibayarkan sesuai jadwal. Bagi ahli waris pensiunan yang telah wafat, hak tetap ada sesuai aturan. Dokumen seperti surat kematian dan surat keterangan ahli waris perlu disiapkan. Prosesnya memang membutuhkan waktu, tetapi hak tidak akan hilang. Secara keseluruhan, penandatanganan PP 2024 menjadi langkah penting. Ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pencairan kenaikan gaji, rapelan, dan THR. Tanpa PP, pembayaran tidak bisa dilakukan karena setiap pengeluaran negara harus memiliki dasar aturan. Kabar ini membawa harapan baru bagi jutaan keluarga, namun tetap diperlukan kesabaran dalam menunggu proses teknis. Jangan membandingkan dengan orang lain yang mungkin menerima lebih dulu. Setiap rekening diproses sesuai urutan sistem. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka tahun 2026 bisa menjadi tahun yang lebih baik bagi para pensiunan. Kenaikan gaji membantu menjaga daya beli, rapelan menutup selisih yang belum dibayarkan, THR memberi tambahan untuk kebutuhan hari raya. Semua ini adalah bagian dari upaya menjaga kesejahteraan. Tetaplah mengikuti informasi dari sumber resmi, hindari kabar yang belum jelas, jaga kesehatan dan ketenangan. Hak yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah akan dibayarkan sesuai ketentuan. Semoga prosesnya lancar dan setiap penerima dapat merasakan manfaatnya dengan tenang dan penuh rasa syukur.